Siapa yang tidak kenal Kesawan, yang dulunya disebut sebagai Kesawan Square? Kesawan berasal dari bahasa Karo yang dengan dasar kata kesawahen, yang artinya kampung. Kawasan ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan bersejarah, dan Jalan Ahmad Yani yang berada di kawasan ini merupakan jalan tertua di Medan. Pada tahun 1880, kawasan ini dihuni oleh orang Melayu. Kemudian orang Tionghoa dan Tiongkok datang dan kawasan ini menjadi daerah pecinan. Setelah kebakaran besar melahap rumah-rumah kayu, pada tahun 1889 warga Tionghoa mulai mendirikan ruko-ruko lantai 2. Kesawan juga merupakan pusat kekuasaan kerajaan Delhi. Kawasan Kesawan ini merupakan daerah orang Karo membawa hasil hutannya untuk dijual ke Penang, di mana mereka harus melewati daerah ini untuk menuju ke Pelabuhan Delhi Tua. Bangunan-bangunan bersejarah di kawasan ini bergaya arsitektur kolonial, dapat dilihat pada jenis-jenis jendela dan kolom-kolomnya. Nah, beberapa bangunan yang pernah dan masih eksis di daerah ini adalah Rumah Chong Afi, Restoran Tip Top, Gedung London Sumatera, dan lain sebagainya. Here we go. Chong Afi. Chong Afi adalah seorang pengusaha, bankir, dan kapitan yang berasal dari Tiongkok. Ia sangat sukses membangun bisnis perkebunan di Sumatera. Chong Afi sangat dekat dengan kaum terpandang seperti Sultan Delhi dan pejabat kolonial Belanda. Chong Afi sangat dihormati dan disegani. Ia menguasai bidang ekonomi dan politik, sehingga Chong Afi juga diangkat sebagai Kapitan Tionghoa atau pemimpin para komunitas Tionghoa di Medan. Rumah Chong Afi didirikan pada tahun 1900 yang sekarang dijadikan sebagai Chong Afi Memorial Institute yang masih ada hingga saat ini tanpa adanya perubahan. Rumah ini dibuka untuk umum pada 18 Juni 2009 dalam rangka memperingati ulang tahun Chong Afi yang ke-150 tahun. Dilihat dari arsitekturnya, rumah ini didesain dengan gaya arsitektur Tionghoa, Eropa, Melayu, dan Art Deco. Dapat dilihat di ornamen-ornamen dan warna-warnanya yang bergaya Tionghoa dan Melayu, serta jenis-jenis jendelanya yang bergaya kolonial Belanda. Lovely girl, won't you stay? Won't you stay? Stay with me. All my life I was blind,
I was blind, now I see. Lovely girl, won't you stay? Won't you stay? Stay with me. All my life I was blind, now I see. Restoran yang dikenal di Medan ini sudah berdiri sejak tahun 1934. Awalnya, Tip Top diberi nama Jangki yang berdiri pada tahun 1929, sesuai dengan nama pemiliknya. Jangki hanya menjual kue-kue dan roti-rotian. Dan pada saat itu, toko ini berada di Jalan Pandu. Pada tahun 1934, toko Jangki pindah ke Jalan Kesawan, di mana merupakan pusat bisnis yang banyak kantor pemerintahan perusahaan asing, dan berubah nama menjadi Tip Top. Tip Top tidak hanya menjual kue dan roti, namun sudah menjual menu makanan seperti menu Western food, Indonesian food, dan Chinese food. Pada tahun 1942, nama Tip Top dicekal karena namanya yang terlalu kebarat-baratan, sehingga harus diganti dan kembali menjadi Jangki. Namun beberapa tahun kemudian, nama restoran ini kembali menjadi Tip Top Restaurant. All sick from the nightclubs. They wave. Jadi awalnya dari sejarah dulu ya. Jadi awalnya Tip Top itu pertama kali dimulai sejarah itu ketika pendirinya yang namanya Bapak Yangki ya, itu mendirikan satu toko di Jalan Pandu ya. Nah, tapi waktu itu toko yang dia buka hanya menjual bakery saja pada tahun 1929 ya, di Jalan Pandu dengan nama Jangki, nama dia sendiri ya sebagai pendiri. Baru tahun 1934 beliau memindahkan tokonya itu ke kawasan Kesawan ini ya. Kesawan tahun 1934, di mana di sini bukan hanya bakery saja, tapi juga dilengkapi dengan menu restoran ya, dengan menu Western, Indonesian, sama Chinese food ya, dan juga homemade ice cream ya, di samping bakery tadi. Nah, tapi pada tahun 1942 itu di mana zaman Jepang ya, nama Tip Top itu dilarang sehingga dikembalikan namanya menjadi Jangki. Oh, jadi sini pernah berubah jadi Jangki juga Ya, Pak? 42 sampai 45 itu ada dokumentasinya. Kalau kamu lihat di ruangan AC nanti, karena ini udah buka, kamu bisa lihat ada foto di situ di mana ada satu resepsi perkawinan. Jadi, akhirnya beserta keluarga bendera di depan sini diambil foto. Di depan itu ada juga bendera Jepang. Itu foto perkawinan tahun 1942. Juga ada foto-foto lain Fatimah setelah merdeka, nama sudah menjadi Tip Top kembali, termasuk foto yang kamu lihat di samping sana. Itu ada sejarah di mana kalau kamu ingat dulu waktu belajar SMK, agresi Belanda kedua tahun 47. Belanda coba masuk kembali membonceng pasukan sekutunya. Nah, yang kamu lihat itu foto pasukan sekutu melintas di depan Tip Top tahun 1947. Nah, itu pasukan dari Australia. Kita dapat sendiri dari tentaranya sendiri. Oh, tentaranya Ya, Pak? itu tahun 1980 dia datang ketemu sama bapak saya. Ya. Dia cerita dulu waktu dia tentara, dia udah lewat di depan Tip Top dan dia punya fotonya. Jadi dia kirim fotonya ke bapak saya. Itulah jadi dokumentasi kita. Dia sendiri ada di dalam. Ya. Yang menyerahkan foto ini sendiri dia yang paling kanan kalau nggak salah. Paling depan ya Pak? Ya, paling depan sebelah kanan. Dialah yang datang tahun 80, ada nostalgia di sini dan dia menceritakan bahwa dia tahun 47 lewat depan Tip Top dan ada fotonya. Dia serahkan ke bapak saya. Itulah kenang-kenangan. Nah, kira tadi kan kata Bapak yang tahun 40-an nama Tip Top dilarang. Nah, Makanya setelah jadi ini tahun 47 kan setelah merdeka kita. yang tadi Bapak bilang nama Tip Top diganti lagi jadi Jangki. Tahun 42. Nah, itu kenapa ya Pak? Kenapa diganti? Barat-baratan. Kenapa Pak? Nama Tip Top itu kan ke barat-baratan. Oh, dilarang ya? Dilarang. Jadi kembali lagi menjadi Jangki. Tahun 42 sampai
dari semenjak dibuka lagi kesawannya TikTok ini, ada nggak yang berubah Pak sampai sekarang? Nah, ini kamu lihat foto ini ya. Itu foto kesawan tahun 1920. Iya. Kamu lihat itu ada satu bangunan yang di atas sebelah kiri jalan itu ada tombak 4. Ya. Itulah bangunan ini Yang asli. tahun 1920. Tapi pada saat itu dipakai sama Komisi Dagang Cina, ya. Jadi belum ada TikTok pada saat 1920, tapi bangunan sudah ada. Itu Komisi Dagang Cina. Pada tahun 1934 lah jadi TikTok, di mana kamu lihat ada pilar itu ada 4 pilar harusnya. Dari pilar di tengah ada 2, itu dibuang. Karena jelek ya, kamu arsitek mesti tahu. Ada 2 pilar itu pasti jelek ya, mengganggu pandangan. Beda kayak sekarang dengan pandangannya luas. Buang itu. Kalau untuk interiornya Pak masih tetap kayak gitu. Interiornya ya kamu lihat ada foto yang ini. Itulah ruang tengah ini aslinya dulu. Oh, ini tengahnya. Ya, itulah ruangan yang ada gambar orang bule kumpul. Jadi masih asli itu tembok dasarnya. Baru setelah itu ada kita renovasi, itu dilapis ya. Kalau kamu lihat tiangnya udah dilapis, dindingnya juga dengan hardcore. Perubahannya gitu aja Pak. Tidak ada banyak. Cuma ada yang agak berubah, itu ruangan AC. Ruangan AC baru ada tahun 1980. Dulunya itu koi. Kamu bisa lihat di dalam. Itu tahun 80 baru ada ruangan AC. Sampai sekarang lantainya pun masih dari tahun 80 sampai sekarang masih dengan lantai. Nggak banyak berubah. Ruangan AC. Itu yang di Jalan Pandu dulu Pak? Yang foto pandu saya sudah Ruko lihat. juga kan Pak? Ya itu ya di dalam. Kalau kamu lihat di ruang di dalam yang lagi ya di bawah speaker ada lampu sorot. Itulah yang foto Jalan Pandu tahun 29. Kalau ini Pak? Itu waktu ada buka bazar di Lapangan Merdeka, buka stand tahun 1929. Jadi ada. Jadi kalau dari zaman dahulu yang pengunjungnya orang Belanda ya Pak? Nah Belanda. ini ada satu customer saya yang cerita zaman Belanda dulu hari Sabtu Minggu yang isi orang mereka. Oh, weekend ya? Orang kita nggak bisa. Bisa juga tapi hari biasa. Itu Kalau yang, Sabtu Minggu atau hari libur mereka yang isi. itu yang peraturannya begitu Pak atau? Ya memang dulu kita juga namanya dijajah ya. Mana bisa ngomong kalau dulu kita dijajah. Jadi mayoritas orang itulah yang kayak di sini. Ya dulu yang isi masih orang bule, tapi hari biasa bisa. Saya pun baru tahu, kalau nggak ada yang ceritain pun saya tak tahu. Ada customer udah umur 90 tahun, nah dia lah yang cerita. Restoran Tip Top didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Bentuk bangunan baik eksterior maupun interior bergaya arsitektur kolonial. Bagian yang berubah dari bangunan adalah pada bagian dalam, yaitu pada bagian dinding, di mana catnya diperbaharui dan kolom-kolomnya dilapisi. Pada bagian dalam ruangan juga ditambah ruangan AC, di mana ruang AC ini dibangun pada tahun 1980-an. Yang dulunya pada bagian ini merupakan void dari bangunan. Arsitektur kolonial bisa dilihat pada tampak depan dari restorannya, di mana terdapat permainan irama pada jendela yang berada di lantai 2, dan ornamen-ornamen yang sederhana serta kolom-kolom berukuran besar pada bagian depan, dan bagian dining room outdoornya. Bangunan Tip Top ini sendiri menyesuaikan bentuk dan gaya arsitektur yang sama dengan bangunan lain di Kesawan, yaitu bergaya kolonial. Di mana setiap bangunan di sini terdapat koridor yang menyambung antar satu bangunan yang digunakan sebagai pedestrian street dan juga sebagai shelter. Ciri khas dari Tip Top sendiri yang berbeda dengan bangunan lainnya adalah pada bagian outdoornya menggunakan banyak elemen kayu yang melapisi seperti pada bagian kolom, plafon, dan dinding masih terasa suasana zaman dulunya jika kita makan di sini. Terdapat banyak bukaan pada bagian depan dan ventilasinya.
Pada bagian indoornya yang juga dihiasi dengan ornamen-ornamen sederhana pada dindingnya dengan warna yang tidak mencolok atau natural, dan kolom-kolom yang terdapat di tengah ruang. Salah satu bentuk yang menarik dari tip-top ini adalah bagian depannya yang terbuka lebar dan ornamen-ornamen sederhana. Tip-top sendiri masih menggunakan alat masak tradisional, yaitu menggunakan tungku bakar untuk memanggang kuenya, dengan cara memasukkan adonan kue ke dalam tungku besar yang dipanasi dengan arang. Tungku ini telah digunakan dari tahun 1934 sampai sekarang masih digunakan dan berfungsi sempurna. Dari tungku ini, bau khas akan kue tradisional masih sangat terasa. Sampai sekarang, bentuk asli dari tip-top tetap dipertahankan mulai dari bagian eksterior dan interiornya. Jenis lantai yang digunakan juga masih sama. Tip-top merupakan salah satu bangunan yang masih terjaga keasliannya dari kawasan Kesawan ini, karena terurus oleh pemiliknya yang turun-temurun dan tetap digunakan sampai sekarang. Tidak seperti bangunan lain yang terlantar dan tidak ada pemiliknya, sehingga hancur dan dirusak oleh masyarakat sekitar seiring berjalannya waktu. Kawasan Kesawan memiliki gaya arsitektur kolonial yang khas. Irama-irama jendelanya, kolom-kolom yang besar dan tinggi. Walaupun sudah banyak yang berubah, baik fasad pada bangunannya, tetapi masih terdapat beberapa bangunan yang tidak berubah. Namun banyak juga yang terbengkalai karena tidak ada pengurusnya dan kurangnya perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan pada bangunan dapat terlihat pada skyline-nya yang tidak teratur, dan fasadnya yang berubah namun masih mengikuti gaya kolonial. Gedung London Sumatera dahulu dikenal sebagai bekas kantor perkebunan karet Harrisons and Crossfield yang terletak di ujung Jalan Kesawan. Gedung Lonsum selesai dibangun pada tahun 1909, bersamaan dengan lahirnya Ratu Juliana. Harrisons and Crossfield didirikan oleh trio Daniel Harrisons, Smith Harrisons, dan Joseph Crossfield pada tahun 1844 di Liverpool yang bergelut di bidang importir teh dan kopi. Perusahaan Harrisons and Crossfield berfokus pada perkebunan karet. Seiring dengan perkembangan waktu, merambah ke usaha perkebunan di bidang teh, kopi, coklat, dan kelapa sawit. Pada tahun 1982, Harrisons and Crossfield menjual sahamnya ke Sim Derby dan tahun 1994 menjual semua asetnya di Sumatera kepada London Sumatra Plantations Ltd. Akhirnya, gedung Juliana ini menjadi kantor London Sumatra Tbk, sekaligus kantor British Consulate dan perusahaan British Council. Gedung Lonsum yang dibangun dengan 5 lantai bergaya arsitektur kolonial dan Eropa. Gaya arsitektur Eropa dapat dilihat pada bentuk-bentuk jendelanya yang berirama dan arsitektur kolonialnya pada tiang-tiang besar yang berada di depan pintu masuk. Lonsum juga merupakan gedung pertama di Medan yang menggunakan teknologi lift. Lift yang berbentuk seperti sangkar besi bermotif bunga dengan dekorasi Art Deco.